gimana? sudah menyatakan bahwa kitab yang diturunkan sebelumnya tidak bisa dirubah. Itu. Kalau Anda mau bantah, mau Anda katakan bisa dirubah Alkitab ini, Taurat, Zabur, Injil yang ada di dalam ini, berarti Quran nggak konsisten, Allah nggak maha kuasa, nggak layak disembah. Karena dia nggak konsisten dengan perkataannya. Itu. Shalom, selamat pagi host. Selamat pagi. Ya. Iya. Izin menyetujui. Ya, silakan. Ketika di satu sisi Al-Quran mengatakan Allah menjaga kitabullah, kitab-kitab sebelum Al-Quran termasuk Taurat dan Injil. Tetapi di sisi lain, ya, umat Islam zaman sekarang, zaman now, di sosial media ngotot itu sudah dipalsukan. Pertanyaannya satu, kenapa kekuasaan Allah mau bisa menghilang begitu saja, tidak mampu menjaga sampai harus dipalsukan? Pertanyaan yang kedua, bagian mana yang dipalsukan, siapa yang memalsukan? Pertanyaan ketiga, mana aslinya versi Islam sesuai dengan kitab Allah yang katanya sanggup dijaga? Ayo Kadrun, jawab saya 1, 2, 3. Silakan host. Silakan Nonem. Jawablah itu. Satu-satu lah, satu-satu aja. Silakan. Ya, silakan. Bilang Bul. Satu. Sebenarnya host itu dari tadi udah kekeh loh. Kalian yang nggak ngerti apa narasinya host. Host membawa dalil dalam Quran kalian. Itu jelas. Nah, dalil itu yang harus kalian pertanggungjawabkan. Apakah betul Allahmu itu maha kuasa sanggup menjaga kitabnya? Kalau dia betul sanggup menjaga kitabnya, so how? Bagaimana mungkin hari ini kalian mengatakan Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah dipalsukan? Bagaimana mungkin? Apa dasar kalian mengatakan itu palsu, sedangkan kalian tidak memiliki aslinya? Nah, silahkan. Pertama ya, saya bantah dulu. Justru memang di ayat Al-Quran, Injil, itu kan gak ada yang dirubah. Cuma Alkitab aja. Alkitab mengikuti siapa? Injil ya? Nggak usah mengaruh ke Alkitab. Pertanyaan saya dijawab saja. Pertanyaan saya yang dijawab adalah... Kan masuk ke tema yang ibu tadi nanyakan. Anda perhatikan, host membawa dalil dari Quranmu, berarti itu valid. Firman Allah, kalamullah. Itu valid. Di sana dikatakan Allahmu maha kuasa, sanggup menjaga kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya ada Taurat, Zabur, dan Injil. Nggak usah jauh-jauh, Injil saja kita pakai. Ya. Kalau Allah sanggup menjaga Injilnya, kenapa hari ini kalian mengatakan itu dipalsukan? Perhatikan kalimat tanya saya, cerdas dikit. Silahkan. Zabur, gak ada yang dipalsukan. Nggak usah jauh-jauh, Injil saja, nggak usah jauh-jauh. Injil, oke. Bisa buka ini gak? Kalau misalkan saya bilang Alkitab itu nggak ada revisi. Kita bicara tentang Al-Quranmu. Host, perhatikan kecerdasan mereka. Iya. Saya menjawab yang tadi Anda tanyakan. Pertanyaannya, mengapa hari ini kalian mengatakan Injil itu palsu, sedangkan Quranmu menegaskan Allahmu maha kuasa menjaga kitabnya. Apakah Allahmu tidak maha kuasa? Ya maha kuasa, karena kan Injil banyak yang dirubah. Kenapa? Itu dirubah banyak. Nah, pertanyaannya dia nggak ngerti host. Saya kembalikan kepada host. Berarti memang SDM-nya rendah. Silahkan host. Lah tema Anda kan menanyakan. Pertanyaan saya, sesuai dengan kitab di dalam Quranmu, sesuai dengan kalamullahmu, firman Allahmu yang tertulis tadi dibacakan oleh host, bahwa si Allah Subhanahu Wa Taala ini sanggup menjaga kitabnya. Salah satu kitabnya adalah Injil. Nggak usah bicara Alkitab, Injil saja. Salah satu kitabnya adalah Injil. Lalu bagaimana mungkin Injil itu bisa dipalsukan sekarang? Apakah Allahmu tidak maha kuasa, tidak sanggup menjaga? Kalau dia sanggup menjaga, kenapa dikatakan palsu? Kalaupun masih mengatakan palsu, mana Injil asli yang Allahmu jaga itu? Injil Barnabas di Turki yang asli. Otak dipakai lagi ya. Inilah susahnya orang Islam tidak belajar ortodoksi atau sejarah. Tolong dia di-mute ya host ya. Abad ke-16 itu coba kamu di-mute dulu. Perhatikan kalimat biar kamu teredukasi dengan baik dan benar. Host tadi sudah menegaskan, saya ini pemerhati sudah berapa lama di sini. Host sudah menegaskan,
Alkitab yang dikanon itu atau Injil yang kamu maksud itu sudah dikanon selesai 3,5 Masehi, abad 3,5 itu beres. Muhammad muncul ke muka bumi ini 7 Masehi dengan seluruh ucapannya, dongengnya. Lalu 16, abad ke-16, 16 Masehi muncul manusia Islam yang bernama, siapa penulis buku? Barnabas. Jadi buku Barnabas itu tidak bisa disebut Injil. Karena ditulis jauh setelah Muhammad, tidak ada jadi pertalite, tidak ada. Bagaimana mungkin, apalagi jauh dari kekristenan, jauh dari sumber mata airnya. Bagaimana itu disebut Injil? Lalu apakah Injil yang dimaksud dalam Al-Quranmu yang sanggup dijaga oleh Allahmu itu adalah Injil Barnabas itu yang di abad 16 keluar, yang ditulis oleh seorang Islam dari Itali? Itu Injilnya. Silakan host. Nah, dia jeda cari data yang nggak jelas, data Wikipedia. Kamu kalau ikut persidangan di Amerika atau negara-negara mancanegara, ya kamu bawa data Wikipedia, langsung masukin penjara kamu. Nggak perlu didengar lagi keteranganmu. Orang saya bisa bikin Wikipedia pakai nama saya kok, yang bagus-bagus di sana. Makanya belajarlah, sekolah lah. Mereka ini banyak-banyak nggak punya ilmu. Ngomong aja. Ayo cepat buktikan kitab-kitabmu itu yang mana yang dijaga oleh Allahmu. Ya lanjutlah saya. Salam kenal ya buat teman-teman ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi Ibu Lina.